Sebuah tempat yang nanti akan kurindukan. Sebuah tempat yang menyimpan kenangan. Ialah Islamic Leader School. Tempatku menuntut ilmu. Tempatku menggapai ridho Robku. Hari-hari ku jalani, susah senang, canda tawa, pilu sedih ku lewati. Tempat di mana aku bertemu teman-teman baikku. Pertemuan manis pasti diakhiri oleh perpisahan yang menyisakan tangis. Jangan pernah lupakan kenangan kita, kenangan yang akan membuat rindu suatu saat nanti. Sejauh apapun jarak membatasi, kita tetap terikat menjadi teman sejati. Selamat menggapai jalan baru. Selamat jalan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Afif Ahmadutsani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, nama saya Firman Maulana. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridhat Ashrafi. Nama saya Nasirul Haq Al-Mukhlis. Nama saya Haqqani Abdul Hafiz. Perkenalkan, nama saya Alif Rafi. Perkenalkan, nama saya Alian Fairuz Rohimat. Perkenalkan, nama saya Abdul Nazan Pratama. Nama saya Atahila Utsma Kaika Usraullah. Saya Bagaskara Guntur Ananta. Nama saya Bilal. Nama saya Dean. Nama saya Fakih Muhammad Al-Mufid. Nama saya Fairuz Banu Hafiz Ibnu Hermana. Nama saya Heru Setiawan. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Suartono. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Perkenalkan, nama aku Nisa. Halo, nama saya Dina Dharma Kusmala. Nama saya Isnaini Rafiqoh Naja. Perkenalkan, nama saya Nur Insari Fauziati. Perkenalkan, nama saya Sandra Levi Muzaki. Nama saya Shima Zahra Nur Fadia. Nama saya Gizanul Salsabila. Nama aku Hanifah Ardillah. Nama aku Halidah Hirumahya. Nama saya Kanza. Halo, nama aku Laras. Perkenalkan, nama saya Keira. Nama saya Mutia. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Nama saya Sophia. Saya Zaskia Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Ayu. Nama saya Wawa. Kesan-kesan yang saya dapatkan di LS selama 6 tahun di sini, dari persahabatan, berorganisasi, belajar, bersosialisasi, banyak sekali. Saya bangga, bahagia, berkembang, berubah. Saya bisa mendapatkan banyak pengetahuan, banyak teman, dan juga banyak pengalaman selama saya di LS. Selama 6 tahun. Untuk 3 tahun awal is the best time for me, itu tuh waktu-waktu yang paling berkesan 3 tahun awal saat SMP. 3 tahun awal saya merasa senang sekali di LS karena banyak sekali agenda yang dilakukan bersama seluruh santri, seperti rihlah, camping di alam, dan saya suka itu. Saya sangat bahagia menemukan teman-teman saya yang awalnya belum kenal, sekarang menjadi kenal, dan saya juga mendapatkan momen-momen yang baru lah. Di sini tuh untuk metode menghafal Al-Quran lumayan cepat, dan untuk ini saya tuh suka di situ karena belajar bahasanya tuh ya karena kayak enak aja gitu. Belajar bahasanya tuh nggak ditekan, enggak ya terlalu keentengan juga enggak, jadi pas-pasan gitu. Waktu SD saya males banget baca Quran tuh, lebih fokus ke HP, main game, main apa aja lah, FF, ML atau PUBG lah. Terus males bersih-bersih, males bantu orang tua, dan saat masuk kelas itu malah jadi diwajibkan untuk membantu bersih-bersih, baca Quran. Di sini sangat menyenangkan menurut saya ya. Saya bahagia bisa mondok di pesantren ini. Banyak, tapi yang paling berharga buat saya adalah bertemu teman baru, pengalaman baru, dan juga yang paling penting adalah punya hafalan dan juga punya skill dan keterampilan yang baru. Alhamdulillah sih saya bisa masuk sini. Soalnya di sini tuh enak lah, alhamdulillah lah, enak gitu. Ketika saya menemukan teman-teman yang terbaik tuh, yang aneh, yang lucu, yang seru, beragam. Saya mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri saya, mengetahui jati diri saya, dan mengetahui tujuan hidup bagi saya. Di sini sangat ditekan ya dalam segi bahasa. Bagus sekali, saya tidak percaya saya bisa menjadi diri saya sendiri. Dan saya di LS sangat bangga sekali
bisa membanggakan orang tua di ILS dan bisa memperbaiki diri saya sendiri. Dari pertama saya masuk, alhamdulillah saya sekarang mempunyai perkembangan yang begitu besar. Mulai dari saya tahun pertama, saya mungkin di rumah saya dicuciin orang tua, mungkin di rumah saya kalau mau makan harus bilang-bilang, tapi alhamdulillah selama saya 3 tahun di sini, mulai sekarang saya insya Allah akan berperilaku mandiri atau dewasa. Banyak pengalaman dan salah satunya saya mendapatkan banyak ilmu. Salah satu ilmunya yaitu ilmu dalam cara menjadi pemimpin yang baik. Aku sangat bersyukur sekali karena bisa mondok di sini. Di sini itu banyak sekali pelajaran, pengalaman yang sangat berharga. Sangat bersyukur sekali sekolah di sini, mondok di sini. Karena saya di sini bisa belajar bagaimana sholat dengan baik, mengaji dengan baik, dan juga bersikap dengan baik. Kesan saya sangat banyak di LS karena yang tadinya saya datang ke LS nggak tahu apa-apa, saya nol banget pas datang ke LS. Terus sekarang ini selama saya 3 tahun di LS sangat-sangat membawa banyak pengalaman buat saya. Di sini sangat menyenangkan dan banyak pengalaman yang saya lalui. Saya senang banget bisa mondok di ILS, soalnya ini pertama kali pengalaman saya juga untuk mondok dan jauh dari orang tua. Saya sangat bangga karena saya bisa mempelajari ilmu agama, bisa menghafal Al-Quran, dan pastinya juga memperdalam ilmu agama diri saya pribadi. Kesan saya selama di LS tentunya sangat banyak, tetapi di sini saya ingin menceritakan bidang-bidang yang dipelajari di LS dan saya tertarik dengan bidang itu. Pertama ialah bidang atau kompetensi tahfiz dan juga bahasa. Bahasa yang saya ingin ceritakan di sini ialah bahasa Inggris. Di tahfiz saya belajar banyak hal seperti belajar tajwid, lalu bagaimana saya bisa mencapai hafalan saya yang sudah ditargetkan sebelumnya, dan juga mempelajari dan mentadaburi bagaimana isi Al-Quran itu ceritanya bagaimana. Banyak sih, kayak dari sedih, bahagia, marah, semua tuh pasti ada, dan overall not bad. Nggak terlalu buruk untuk sekolah di sini. Banyak yang bisa kita ambil dari apapun kegiatan yang ada di sini. Seru, banyak pengalaman, terus bisa bergaul sama orang yang berbeda budaya. Wah, seru banget, dan banyak banget pengalaman-pengalaman yang aku dapat dari pondok ini. Pokoknya ILS tuh keren banget, kayak dari guru-gurunya, pengurus-pengurusnya, teman-temannya. Pokoknya Halida dapat banyak banget pengalaman di sini. Alhamdulillah baik, semuanya seru. Saya bisa ibadah bareng teman-teman, jadi ibadah makin seru. Saya bisa praktis English di sini tiap hari. Skill public speaking saya jadi makin bagus. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dan Dapat banyak pengalaman. Terus pokoknya seru banget di LS. Pengalaman baru, teman baru, suasana baru. Ya. Sama di LS tuh kayak senang aja gitu, soalnya jarang nggak sih ada pondok yang ngizinin bawa HP, bawa laptop, terus setiap hari gitu megang HP gak sih? Di sini saya bisa mengimprove diri saya lebih baik lagi. Jadi kayak udah nggak pemalu lagi, karena pokoknya di sini tuh kayak kita tuh merasakan kekeluargaan. Jadi nggak cuman semua tentang belajar, tapi kita juga belajar gimana arti hidup yang sebenarnya. bagus sih pondoknya. Soalnya saya juga suka sama metode belajarnya. Saya juga pengen memperdalam bahasa Inggris. Jadi pondok di sini tuh cocok banget buat yang mau memperdalam bahasa Inggrisnya. Kesan saya sendiri, saya banyak pengalaman di ILS, pengalaman saya ikut organisasi, pengalaman saya menemukan hobi baru dan menemukan skill baru. Hal yang paling berkesan salah satunya itu dalam penerapan disiplin gitu. Jadi setiap hal yang harus kita lakukan yaitu menjadi orang yang paling disiplin di antara yang lain. Kita harus datang ke sekolah paling awal, sholat, kemudian setiap pagi saya dididik untuk berolahraga, lari, kemudian
fisik atau push up seperti itu setiap hari. Hal yang paling berkesan selama saya di LS adalah dulu saya ketika SMP saya pernah ditunjuk jadi guru tahsin. Jadi tahsin itu mengajarkan gimana caranya menyebutkan makharijul huruf. Dan kenapa berkesan? Karena dulu saya satu-satunya dari santri SMP. Saya pernah mengikuti lomba di kota, yaitu lomba hadroh, dan alhamdulillah saya masih masih kurang beruntung karena ada yang lebih jago daripada saya dan juga tim hadroh saya. Hal yang paling berkesan selama di LS itu waktu pulang. Santri mana yang nggak mau pulang coba? Pergi ke Pare, Kediri, kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris di sana. Lalu dilanjutkan dengan ke Bali selama 3 minggu. Dan itu adalah agenda yang paling membekas ketika saya bersekolah di LS. Saya waktu itu pertama kali kesini bertemu Lutfi, Atta, dan lain-lain. Saya sangat bahagia bertemu mereka waktu pertama kali. Saya tuh dari kompetensi soleh kesadarannya. Nah di sini tuh kayak dilatih kesadaran kita tuh. Jadi kesadaran amal soleh kita bisa dites gitu. Misalkan di sini nih kan ada piket, misalkan kalau orang-orang kan nyebutnya umumnya piket. Nah kalau di sini tuh sebutnya amal soleh. Nah di sini tuh dilatih kesadarannya tuh. Misalkan ada barang yang kotor dikit, ada sampah dikit tuh dibersihin apa enggak. Nah di sini tuh dites kayak gitu. Waktu naik benteng ngambil bola tuh kalau nggak salah. Ngambil bola, terus pakai tarajanya jatuh. Nah pas sekali tuh teman saya tuh dia pengen pakai ke WC. Pas ke WC saya minta tolong, tolong ambilin dong itu taraji, benerin. Dia kekeh nggak mau, bentar ke WC dulu. Ice, aku pengen turun nih. Nah habis itu tuh dia teke aja nggak mau bantuin. Saya sogok tuh pakai nabati. Nah akhirnya dia mau. Nah pokoknya situ tuh seru deh pokoknya. Ketika saya mendapatkan murabi yaitu Mr. Fatah, dan dia juga sangat tegas kepada saya. Setiap kali saya membuat kesalahan, saya bakal diperingati dan dikena hukuman. Ya dicepret lah bahasanya tuh kan di betis saya itu tidak pernah saya lupakan. Terima kasih buat Mr. Fatah yang telah membimbing saya. Suatu hari kakak kelas saya pernah nanya gini, kamu motivasi mondok itu apa? Saya jawab nggak tahu. Terus dia nanya, kalau misalnya emang nggak punya motivasi buat mondok, mending nggak usah mondok. Nah di situ saya mikir, iya juga. Saya di sini mondok cuma gara-gara ini disuruh orang tua. Tapi ada juga kemauan sendiri. Nah di situ saya mikir-mikir lagi, motivasi saya mondok apa? Membahagiakan orang tua kah? Atau mengasah skill dan keterampilan atau apa? Kita lagi nyuci tuh, nyanyi sambil nyanyi. Wah sambil ngomongin masa depan lah kita di sana tuh. Ntar kita ngontrak gitu ya, ngontrak bareng gitu kan berempat tuh. Sambil sambil kuliah bareng lah, seru gitu. Niatnya kita bicarain itu waktu malam itu tuh. Seru lah pokoknya nggak bisa dilupain. Masih kebayang sampai sekarang sih serunya gimana di malam hari itu. Nyuci malam hari. Gak etis sih, harusnya nyuci itu pagi-pagi kan gitu. Ini nyucinya malam-malam. Soalnya lagi gabut aja malam-malam gak bisa tidur, mending nyuci gitu. Hal yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya melakukan perlombaan ILS Cup yang diadakan oleh BES setiap tahunnya. Saya menemukan apa arti kerjasama. Menemukan teman yang saya anggap sebagai saudara, seperti Dean, Afnan, Widad, Heru, dan yang lain-lain. Saya merasakan dan belajar bagaimana cara memimpin dalam berorganisasi dan banyak hal-hal lainnya. Ketika saya bermain bola, ada kejadian tangan saya patah dan tiba-tiba teman saya semua menolong saya dan sangat saya menangis di sana. Dari tahun pertama saya belajar bahasa Arab, saya belajar bahasa Inggris, dan alhamdulillah selama 3 tahun ini saya bisa membawa banyak sekali bekal berkumpul dengan teman. Saya banyak menemukan teman baru, banyak menemukan pengalaman baru,
banyak mendapatkan ilmu baru. Ada momen-momen tertentu yang sangat berharga yang pastinya nanti akan dirindukan. Salah satunya bercanda di asrama, dimanapun itu. Ya, itu adalah momen-momen yang sangat berharga buat aku yang emang kayaknya nggak bisa diulang kembali gitu. Saya dan teman-teman saya berhasil menyelenggarakan acara YLS Cup penuh dengan susah payah karena yang waktu itu juga cari dana yang dimana ada penolakan atau enggak tatapan sinis gitu. Terus akhirnya yang waktu itu alhamdulillah bisa menyelenggarakan YLS Cup. Saat saya pergi ke kampung Inggris, mungkin kalau saya tidak di ILS, saya nggak akan pergi ke kampung Inggris, saya nggak akan pergi sampai ke Bali. Bagaimana belajar di kampung Inggris? Karena dari ILS saya bisa ke kampung Inggris, saya bisa ke Bali, saya bisa banyak mengetahui pembelajaran di luar sana. Ya pokoknya ILS ini, saya 3 tahun di ILS ini sangat berkesan sekali buat saya. Saya tidak pernah merasakan kekerasan fisik, dan di sini juga hukumannya yang bisa mendidik santri. Pokoknya banyaklah senang sedihnya gitu. Yang pastinya adalah saya bisa menghafal Al-Quran walaupun dalam jumlah yang masih sedikit, namun saya bangga dengan hafalan yang saya miliki untuk sekarang. Dan kemudian adalah saya bisa memiliki teman dari berbagai kalangan yang dimana berasal dari berbagai daerah dan juga kota, memiliki beragam budaya, bahasa, dan juga kepribadian. Saat 17 Agustusan, yang dimana 17 Agustusan itu ialah awal dari cerita kami. Kenapa? Karena 17 Agustusan itu ialah bulan yang dimana awal bulan Agustus itu kami mendapati sertijab atau serah terima jabatan awal mula menjadi BES. Lalu saat tanggal 15 atau 16-17 Agustus kami mendapati atau menanggung jawabi sebuah acara yang bernama 17 Agustusan. Saat adanya event yang didirikan, yang event tahunan dari pondok, dan itu berasal dari kita mencari dana sendiri dengan proposal. Jadi itu yang membuat saya berkesan, kayak sama mencari dananya bersama teman-teman saya. Dan hal yang paling berkesannya saat hari puncak di YLS Cup itu paling berkesan sih menurut saya. Hal yang paling berkesan di ILS bagi aku itu teman-temannya sih. Mereka bikin aku belajar banyak kayak tentang kepribadian atau tentang kebersamaan gitu. Bisa bertemu dengan teman-teman di luar pulau, bisa mencoba hal-hal yang baru. Cara ngajar guru-gurunya loh kayak seru banget gitu, gak bikin bosen. Terus bikin aku mudah banget buat belajar gitu. Saya bisa bertemu sama teman-teman yang seru banget, yang benar-benar baik banget. Intinya nggak bisa di-explain oleh kata-kata. Ya. Pas saya ngajar jadi guru silat di SD YLS, itu tuh benar-benar ngelatih kesabaran banget sih. Tapi walaupun kayak gitu tetap seru karena ya bocil rusuh gimana pasti seru tapi capek juga. Saya bukan dari kelas 7, jadi saya murid pindahan saat kelas 8. Dan alasan saya untuk pindah dari sekolah yang lama itu karena saya sudah jenuh oleh pergaulan yang terlalu kaku. Jadi sependengaran saya kayak pengalaman teman-teman yang udah masuk pesantren itu kayak kedengarannya seru banget, makanya aku kayak pengen ke pesantren gitu. Terus waktu saya udah pindah, alhamdulillah ternyata memang seseru itu. Walaupun kadang tuh ada pengalaman kayak pahit getir, suka duka. Semangatlah dalam menuntut ilmu, walaupun itu sulit, itu tidak akan membuatmu menyesal di masa depan. Karena setiap hal yang kita lakukan, setiap hal nekat yang kita lakukan setiap hari, atau hal nekat yang kita jalani, yaitu dalam kebaikan, itu akan jadi bekal kita di masa depan. Depannya ILS bisa lebih berkembang, bisa lebih maju, berkah, dan semoga ILS bisa mencetak generasi-generasi yang berguna, yang bermanfaat bagi bangsa dan agama, dan fid dunya wal akhirah. Kalian tetap semangat, tetap
rajin ibadah, tetap rajin memurojaah, tetap rajin menghafal, dan juga tetap rajin menuntut ilmu. Harapan untuk ILS tetap maju. Udah itu aja. Lebih baik lagi dalam pelajaran formal atau akademik sekolah, karena bukan mungkin, tapi emang setelah saya lulus ini saya merasakan bahwa pelajaran formal itu sangat penting untuk melanjutkan atau survive di dunia luar. Semoga sukses dunia dan akhirat. Semoga kita bisa berkumpul kembali di waktu yang tepat, diperbaiki lagi masalah yang ada di LS. Ya misalkan kalau saya sendiri, saya juga belum tahu kekurangan LS itu apa, tapi ya sebagai pengurus mungkin bisa melihat satu titik dari kesalahan dari LS. Semoga LS lebih maju, lebih banyak santrinya, jadi lebih baik untuk masa depan. Semangat, lebih fokus, lebih serius untuk mengejar target kalian di LS ini. Ya semoga kalian bisa lulus menjadi yang terbaik, semoga menjadi lebih sukses dan tetap bangkit walaupun terpuruk, atau mungkin bahasanya lebih rendah dari sebelumnya, tapi saya harap menjadi lebih baik dan lebih teratas lagi. Semangat, jalani apapun yang ada, ikuti alurnya. Berpikirlah dewasa, naiklah satu tangga kedewasaan di diri kalian, supaya kalian lebih tahu apa arti hidup. Jadi lebih baik, menambahkan fasilitas-fasilitas yang terbaik, yang bagus. Jangan terlalu tergila-gila dengan dunia, apalagi 3 berujung A, harta, tahta, dan wanita. Tapi tujuan hidup kalian fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin kalian tidak bermalas-malasan, dan kalian harus haus dengan yang namanya ilmu, karena dengan ilmu kalian akan dapat apapun yang kalian inginkan. Semoga ILS ini bisa semakin berkembang dan semakin maju, dan guru-guru di ILS juga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. ILS selalu maju, selalu berkembang, strukturnya berjalan dan lebih peka terhadap santrinya. ILS menjadi lembaga yang paling bagus dan memperbaiki program-program yang tidak sangat diperketat dan harus diperketat. Pesan aku untuk kalian semua, kalian harus rajin belajar, jangan lalai dalam belajar, jangan lalai dalam menuntut ilmu. Patuhi apa perintah guru, patuhi peraturan, dan patuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pondok pesantren. Pesan untuk teman-teman saya mungkin kuliah dulu, kerja, bahagiain orang tua, bahagian diri sendiri, baru nikah. Semoga ILS kedepannya lebih berkembang lagi, lebih bagus lagi, lebih dikenal banyak orang, dan semoga santri-santri di ILS ini menjadi generasi yang bisa mengharumkan nama ILS, mengharumkan nama alma mater ini. Tetap semangat, karena kalian adalah generasi kedepannya yang akan memberikan sebuah pendidikan untuk generasi kedepannya. ILS mudah-mudahan semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak lagi santri-santrinya. Ya, semoga kalian pada betah yang nanti baru-baru yang datang, yang dinikmatin aja prosesnya. Semoga kita diistiqomahkan dalam menghafal Al-Quran, dan semakin ditingkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, dan semakin diberi keluasan dalam memahami atau memperdalam ilmu agama Islam kita
Semoga LS semakin maju, semakin sukses, semakin berkembang, dan semakin dikenal banyak orang hingga kalangan Indonesia sekalipun. Dan untuk pesan kepada teman-teman saya, yang pertama ialah jangan gengsi. Walaupun nanti kita sudah berpisah, sudah ada di jalan cita-cita yang masing-masing, jangan gengsi untuk komunikasi. Kayak contoh semisal ingin berkomunikasi dengan siapa, jangan malu duluan atau jangan berpikir negatif duluan. Komunikasi aja dulu, yang penting tuh jangan gengsi dan terus menjalin silaturahmi. Pesan untuk ILS mungkin bisa membenarkan apa yang harusnya dibenarkan. Semoga sukses selalu, tambah berkembang. Dan buat teman-teman saya, sukses selalu, semoga bisa bertemu di masa depan. Pesan buat teman-teman yang lulus maupun yang lanjut atau yang masih netap di LS, semangat terus. Jangan pantang menyerah. Semua impian kita bisa kita capai jika kita memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Semoga lebih berkembang lebih baik. Pesan saya buat teman-teman saya, terima kasih. Semoga ILS menjadi lebih baik ke depannya, lebih maju, lebih berkembang, Go internasional. Semoga kalian tetap menjaga akhlak kalian dimanapun, walaupun kalian misalnya udah keluar. Jadi kayak ya pokoknya tetap lakukan yang terbaik. Jangan mau terjerumus sama hal-hal negatif di luar sana yang kayak, karena kita kan udah di akhir zaman. Tetap sehat, jaga kesehatan, jangan skip makan, jangan skip minum, jangan sampai sakit. Jangan sampai asing aja gitu ya, soalnya kita kan sering bareng-bareng ke masjid bareng gitu-gitu. Mungkin sekian dari saya. Tak lupa saya ingin mengucapkan sangat berterima kasih kepada murabi-murabi, asatid-asatid, guru-guru. Karena laulal murabi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guru, bagaimana kita mengenal Allah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.